Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi abi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mulai kajian bersama kita tentang atau mengkaji bersama tentang kitab Alfiyah Ibnu Aqil. Yang mana sebenarnya kitab Alfiyah sendiri itu adalah karangan dari Imam Muhammad Ibnu Malik. Lalu kemudian kitab yang sudah masyhur ini, kitab Nahwu Shalab yang berisi 1000 bait ini disyarahin atau diberikan syarah, diberikan penjelasan yang lebih detail, lebih terperinci oleh Imam Ibnu Aqil melalui kitab syarahnya itu Alfiyah Ibnu Aqil. Nah, kitab inilah yang akan kita kaji bersama. Baik, langsung saja kita mulai, yang mana kitab yang kita pelajari ini dimulai dengan bab pertamanya, yaitu al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Al-kalamu bermula ini itu kalam. Wa ma dan apa-apa, yata'allafu yang tersusun apa, kalam, minhu dari ma. Kita bahas sebentar terkait dengan judulnya. Kita bahas secara nahwunya. Al-kalam di sini judul. Jadi kalau kita melihat suatu judul itu langsung saja kita baca marfu atau rofa. Nah, alasan dibalik kenapa al-kalam dibaca rofa itu karena memang al-kalam di sini berkedudukan sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Jadi takdirnya itu sebenarnya adalah hada. Sebenarnya kalau mau lebih lengkapnya adalah hada syarhul kalam. Al-kalam, wama dan seterusnya. Nah, jadi di sini hada menjadi mubtada, khobarnya adalah syarhul kalam, yang mana syarhul di sini artinya penjelasan ya. Dan kalam di sini sebenarnya i'rabnya jar, teman-teman. Jadi yang menjadi khobar itu sebenarnya lafaz syarhu. Makanya dalam ketika kita membaca sesuai artinya, al-kalam ini bab menerangkan tentang kalam. Nah, dia ada kata menerangkannya atau keterangannya. Jadi hada bermula ini itu syarhul kalami, syarahnya kalam atau penjelasannya kalam. Akan tetapi tanpa menyebutkan hada syarhu, ini sudah maklum bahwasanya jadi kita buang hada syarhunya karena di sini membuang hada syarhu, jadi kita baca saja al kalamu. Alasan kenapa dia rofa karena dia jadi mubtada dari khobar yang dibuang, yaitu khobar dari hada yang dibuang. Nah, al-kalam di sini sebenarnya pun lebih tepatnya jadi mudhofunilah dari lafaz syarhu, karena yang jadi khobar itu sebenarnya bukan lafaz al-kalam melainkan syarhu. Jadi takdir lengkapnya hada syarhul kalami wa ma yata'alafu minhu, seperti itu. Tapi sudah maklum tanpa menyebutkan hada syarhu, kita sudah sama-sama maklum bahwasanya ini adalah penjelasan tentang kalam. Jadi seperti itu. Jadi kita baca lagi. Hal al-kalam bermula ini itu kalam. Arti ini itu dari hada yang dibuang tadi ya. Bermula ini itu penjelasan tentang kalam, lebih tepatnya seperti itu. Penjelasannya itu dari lafaz syarhu. Wama dan apa-apa. Nah, ma di sini itu mahalnya mahal rofa juga. Kenapa? Karena diatofkan kepada lafaz al-kalamu. Adapun sebenarnya kalau merujuk pada aslinya di sini ya ma-nya berarti mahal jar karena dia atofnya ke kalami. Karena kalami kan sebenarnya mudhofun ilaih dari lafaz syarhu, seperti itu. Oke, kita kembali ke sini ke kitabnya. Min ya ta'alafu yang terusan apa kalam? Fi'lun mudhari dari ta'alafa ya ta'alafu yang punya arti tersusun. Minhu dari ma. Jadi di bab pertama ini kita akan belajar tentang kalam dan apa-apa yang tersusun apa kalam minhu darinya. Jadi kalam itu adalah bagian yang cukup besar. Jadi kalam itu kan nanti kalau di bahasa Indonesia itu mudahnya kalimat lengkap lah, seperti itu. Kalimat atau kalimat saja lebih simpelnya. Nah, kalimat itu kan terpecah dari yang namanya kata, kemudian suku kata, kemudian huruf, seperti itu. Nah, di bab pertama ini kita akan belajar kalam dan apa-apa yang lebih kecil daripada kalam, maksudnya seperti itu. Nah, jadi wa ma yata'allafu minhu itu memaksudkan seperti itu. Baik, langsung kita buka di bait pertama atau nada pertamanya. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil
kalim, wahiduhu kalimatun wal qaulu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalamuna bermula pengertian kalam menurut kita di sini yang dimasukkan adalah para ulama, tentunya para ulama nahwu atau ulama bahasa. Jadi apa sih pengertian kalam? Itu lafdun adalah lafat. Jadi mengapa menggunakan kata na di sini? Jadi ini memperjelas bahwasanya di sini adalah kalam menurut istilah ulama nahwu. Jadi karena di sini Ibnu Malik, pengarang Alfiyah Ibnu Malik adalah ulama nahwu, jadi di sini mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah kalam dalam pengertian nahwu. Karena nanti ada juga kalam menurut istilah ulama atau ahli bahasa, menurut istilah ahli ilmu akademisi, kan ada namanya ilmu kalam tuh. Nah, itu kan beda lagi. Nah, oleh karena itu penting adanya dhamir na di sini untuk mempertegas bahwasanya yang dimasukkan di sini adalah kalam menurut istilah nahwu, bukan kalam menurut istilah dimensi ilmu yang lain, seperti itu. Kalam bermula lafaz menurut kita ulama nahwu. Apa sih kalam di ilmu nahwu itu? Lafdun, jadi khobarnya itu adalah lafaz. Mufidun dibaca rofana ada di lafdun, yang memberikan faedah atau yang berfaedah. Kastaqim sebagaimana faedah yang terdapat pada lafaz istaqim. Jadi singkat saja di sini kalam, teman-teman. Jadi kalau kita pernah belajar kitab yang lain ya, seperti misalnya di Jurumiyah itu kan panjang tuh. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Panjang. Di Imriti pun lebih panjang. Maksudnya lebih panjang daripada Alfiyah. Jadi kan kalau di Imriti kalamuhum lafdun mufidun musnadu. Nah, di Alfiyah ini lebih singkat. Apa itu kalam? Kalam adalah lafaz yang berfaedah seperti lafaz istaqim. Udah seperti itu saja. Jadi nanti kita bisa mengambil iktibar, nanti kita dijelaskan lebih detail di Ibnu Aqil ini. Seperti faedahnya istaqim itu seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi nanti ada penjabarannya tersendiri. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kita pelajari sekarang adalah kalam nadham. Jadi dalam kalam nadham itu memang namanya syair ya. Syair itu kan lebih diutamakan keindahan daripada keruntutannya. Termasuk pula dalam syair bahasa Arab. Jadi sini yang sebenarnya menjadi mubtada adalah lafaz al-kalim, yang mana al-kalim di sini adalah isim ma'rifat, jadi lebih layak jadi mubtada dibandingkan lafaz-lafaz sebelumnya yang semuanya adalah nakirah. Jadi sebenarnya adalah wal kalimu, seperti itu. Wal kalimu bermula kalim itu adalah ismun, isim, wa fi'lun dan fi'il, summa harfun dan kemudian huruf. Jadi kalim itu ya yang tersusun dari isim, fi'il dan kemudian huruf, seperti itu. Nanti ada penjabaran lebih detail di syarahnya. Wahiduhu bermula mufradnya kalim itu kalimatun adalah disebut dengan kalimah. Jadi kalimah itu apa? Di Imriti panjang, kalam muladun mufidun musnadu wa kilmatun lafdun mufidun mufradu, seperti itu. Nah, kalau di Alfiyah lebih pendek. Kalau Alfiyah gimana? Wahiduhu kilmatun. Nah, seperti itu, pendek sekali. Wal qaulu bermula lafaz qaul. Ini Alfiyah juga pendek. Wal qaulu bermula lafaz qaul itu amma meliputi apa qaul, seperti itu. Nanti kita ada penjabarannya, jadi kita manain dulu ya. Wa kilmatun. Jadi ini pengertian kalimah, yang ini adalah pengertian qaul. Dan ini adalah pengertian kalim, yang ini adalah pengertian kalam. Seperti itu kalau kita kotak-kotakan pembagiannya. Kemudian wakil matun biha kalamun qad yu'am. Ini juga sama teman-teman. Susunannya itu tidak runtut. Wakil matun bermula kalimah itu qad yu'am. Itu qad yu'am terkadang dimaksudkan apa kalimah? Oh tidak, maaf teman-teman, ini kan kalimah muannas juga mudzakkar, jadi tidak ke kalimah. Wa kalimatun bermula kalimah itu qad yu'ammu terkadang dimaksudkan biha dengan kalimah. Kembali ke sini, apa kalamun kalam. Jadi kalam di sini berlaku sebagai naibul fa'il dari yu'ammu, ya bukan fi'il majhul. Jadi ini mubtada, kemudian ini khobarnya.
bihanya ini hanya kembali ke kalimah. Nah, kalamun di sini kenapa rofa menjadi naibul fa'il dari qad yu'am. Jadi susunannya terbalik-balik. Seperti itu. Simpelnya wakil matun biha kalamun qad yu'am itu artinya adalah terkadang kalam itu disebut dengan kalimah, seperti itu. Jadi ada suatu kalam udah memenuhi syarat kalam nih, tapi masih disebut dengan kalimah. Nah, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan nazam wakil matun biha kalamun qad yu'am. Nanti kita ada penjelasan lebih detail di kitab Ibnu Aqilnya. Baik, kita lanjutkan ke syarahnya terlebih dahulu. Ini dia syarah yang ditulis oleh Ibnu Aqil. Al-kalamu al-mustalahu. Di sini ya isim ma'rifah di al-kalimah pas jadi mutada. Al-kalam bermula kalam. Al-mustalahu yang dibuat istilah atau yang diistilahkan, ini jadi naatnya. Mustalahu yang diistilahkan karena dia isim maf'ul ya dari istalaha. Jadi punya arti diistilahkan. Al-kalam bermula kalam, al-mustalahu yang dibuat istilah. Apa? Alaihi kalam dari naibul fa'il dari al-mustalahu. Apa alaihi kalam? Jadi jar majrur itu bisa jadi naibul fa'il ketika memang tidak ditemukan adanya maf'ul bih di situ. Di alfiyah sendiri ada nazamnya yaitu au masdaran au dzarfan au majruran innam tajid maf'ulahul madhkura. Itu nanti ada bab tersendiri di bab naibul fa'il. Jadi penjelasannya kok kenapa jar majrur itu bisa jadi naibul fa'il. Oke, kita lanjutkan. Al-kalam bermula kalam al-mustalahu yang diistilahkan apa alaihi kalam ing dan hati menurut istilah al-nahwu. Jadi kalau di syarahnya ini panjang al-kalam al-mustalahu alaihi ing dan hati, tapi kalau di nazamnya tadi pendek ya teman-teman, yaitu dengan istilah cuma kalamuna, seperti itu. Khobar dari al-kalamu ibaratun, itu adalah ibarah adalah dari lafat al-mufidi yang berfaedah, faidatan jadi maf'ul mutlak, faidatan dengan faedah, yahsunu yang bagus. Apa as-sukutu fa'il dari yahsunu, apa as-sukutu diam, alaiha atas faedah atau atas ibarah, lebih tepatnya ke ibarah saja teman-teman, alaiha atas ibarah. Jadi kalam menurut ulama nahwu adalah al-lafdu al-mufidu atau ibaratun, panjangnya ibaratun adalah di al-mufidi faidatan yahsunu as-sukut alaiha. Jadi suatu ibarah yang terbuat dari lafadz mufid yang mana lafadz yang berfaedah atau lafadz mufid yang mana faedahnya tadi sebagaimana faedahnya lafadz istaqim, atau kalau di sini adalah faidatan yahsunu sukut alaiha. Faedah sebagaimana lafadz istaqim itu gimana sih? Yaitu faedah yang membuat orang tadi itu sudah paham atau baginya itu diam itu bagus gitu. Artinya sudah tidak menuntut pertanyaan lanjutan. Jadi seperti ketika ada orang bilang istaqim, beristiqomahlah. Nah, itu kan orang yang mendengar tuh sudah paham gitu. Jadi yahsunu sukut alaiha seperti itu. Beda halnya dengan yang bukan kalam. Seperti misalnya ada orang berkata, tadi pagi Pak Guru berkata. Nah, tapi tidak disebutkan perkataannya. Nah, itu adalah contoh yang tidak yahsunu sukut alaiha. Ada lagi misalnya seperti contoh jika Zaid berdiri. Nah, seperti itu. Jika Zaid berdiri atau jika kamu lulus kuliah misalnya seperti itu. Nah, itu kan adalah suatu lafadz tapi dia itu tidak yahsunu sukut alaiha, tidak membuat orang itu langsung paham yang dimaksudkan orang ini apa. Nah, seperti itu. Jadi membuat contoh istaqim tadi itu sudah sangat-sangat efektif. Jadi istaqim, beristiqomalah. Nah, itu adalah cukup dalam mewakili lafadz yahsunu sukut alaiha. Nah, seperti itu. Jadi itu mewakili. Falafdu, nah itu pengertian dari kalam. Ya, atau kalau di nazamnya tadi adalah kalamun lafdun mufidun kastaqim. Falafdu maka bermula lafadz itu jinsun adalah jenis yashmalu yang memuat atau mengandung al kalama pada kalam, wal kalimah dan kalimah, wal kalimah dan
kalim. Jadi lafadz itu apa? Lafadz itu adalah jenis yang di situ memuat kalam, kalimah dan juga kalim. Jadi kalam itu ya pasti di situ ada lafadz, atau kalimah juga lafadz, wa kalimah, kalim juga lafadz. Jadi ketiga-tiganya, kalam itu ya lafadz, kalimah itu ya lafadz, kalim juga lafadz. Tapi kalam itu meskipun ketiga-tiganya lafadz ya, kalam, kalimah dan kalim, tapi mereka punya definisi lanjutan. Kalam itu lafadz yang seperti apa, kalimah itu lafadz yang seperti apa, kalim itu juga lafadz yang seperti apa. Tapi ketiga-tiganya disebut dengan atau tersusun dari yang namanya lafadz. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Aqil di sini, fal lafdzu jinsun yashmalu kalam wal kalimah wal kalim. Nah, itu. Kemudian wayashmalu, dan juga memuat lafadz tadi, selain memuat pada kalam, kalimah dan kalim, dia juga memuat pada al-muhmala, pada lafadz yang muhmal. Seperti contoh apa? Kadaizun. Daizun itu muhmal, teman-teman. Kebalikan dari muhmal adalah mustamal. Mustamal berarti nasab karena ataf ke muhmal. Wal mustamal dan lafadz mustamal. Contoh lafadz mustamal itu seperti apa? Ka amrin, seperti contoh lafadz amrin. Muhmal itu artinya nggak terpakai, teman-teman. Jadi lafadznya itu nggak kepakai. Muhmal itu nggak kepakai. Kalau mustamal itu terpakai. Nah, lafadz tadi selain mengandung dari kalam, kalimah dan kalim, dia juga memuat al-muhmal, lafadz-lafadz yang nggak kepakai. Artinya lafadz yang nggak kepakai itu bisa kita sebut juga dengan lafadz. Seperti contoh zaidun. Zaidun ini kan lafadz ya, termasuk yang namanya kalimah. Kalimah udah pasti termasuk lafadz juga. Nah, ada contoh lafadz daizun. Daizun ini lafadz juga ya, pasti lafadz. Kalau kalimah itu ya pasti lafadz. Daizun ini kalimah bukan. Artinya apa? Daizun kan nggak ada artinya. Kalau Zaid ada artinya, yaitu orang yang bernama Zaid. Sedangkan daizun ini nggak ada artinya, teman-teman. Oleh karena itu dia tidak bisa kita sebut kalam. Tapi bisa nggak disebut lafadz? Bisa. Jadi daizun ini ya, itu adalah kebalikan dari lafadz Zaid. Nah, seperti itu. Jadi kalau zaidun itu adalah lafadz tapi juga kalimah. Karena kenapa kalimah? Ya karena dia punya maksud tertentu, dia terpakai gitu loh. Sedangkan lafadz daizun itu muhmal, nggak kepakai. Tapi meskipun nggak kepakai, dia tetap bisa kita kategorikan sebagai lafadz, karena lafadz itu adalah yashmalul muhmal wal mustamal. Lafadz itu nggak peduli apakah ini kepakai atau enggak, pokoknya ya lafadz seperti itu. Mau dia nggak kepakai atau nggak kepakai, tetap bisa kita kategorikan sebagai lafadz, seperti itu. Oke, sudah seperti ini. Kita lanjutkan bab mufidun. Ucapan musannaf mufidun. Jadi itu akhraja, mengecualikan khobarnya al-muhmal pada lafadz yang muhmal. Jadi ucapan seperti yang di atas tadi adalah seperti ini. Al-lafdi al-mufidi. Nah, mufid di sini kan berfaedah. Ungkapan berfaedah di sini itu secara otomatis mengecualikan atau mengeluarkan al-muhmal dari definisi kalam. Kalam itu kan adalah lafadz mufid. Berarti lafadz muhmal masuk enggak ke kalam? Jelas enggak. Jadi kata-kata mufid ini itu mengecualikan lafadz muhmal. Apa-apa yang muhmal itu enggak bisa kita sebut dengan kalam. Ada lafadz daizun itu enggak bisa kita sebut dengan kalam karena dia muhmal, enggak kepakai. Meskipun nanti ada lafadz-lafadz yang lain, daizun bla bla bla, ada mutada, ada khobarnya, tapi dia muhmal, enggak kepakai. Nah, itu tetap kita enggak bisa sebut dengan kalam. Kenapa? Karena dia muhmal. Muhmal itu tidak mufid. Oke, kita lanjutkan. Wafaidatan, atau kita baca rofa juga boleh. Karena kenapa bisa dibaca nasab? Karena ini adalah ngutip dari yang faidah yang di sini tadi. Yang faidatan yang atas kan itu dibaca nasab jadi maf'ul mutlak.
Nah, jadi di sini kita bisa juga baca nasab karena di hikayah gitu, seperti itu. Namanya hikayah ya. Hikayah itu ya sebagaimana kita tulis karena dia itu adalah hikayah dari faedatan yang atas, kutipan dari yang atas, ya kita bisa baca nasab. Atau kita juga bisa baca rofa wa faidatun karena emang dia secara kedudukan dia menjadi mubtada. Wa faidatan atau wa faidatun boleh. Ya sunu sukut alaiha, yang memberikan faedah bagus, bagusnya diam alaiha atas ibarah. Ungkapan faedah ya sunu sukut alaiha yang ada di sini tadi itu akhraja mengeluarkan al kalimata pada kalimah, wa ba'da ma'tuf ke kalimah, wa ba'dal kalimi dan ba'dal kalim. Jadi ungkapan lafat faidatan yasunu sukut alaiha ini mengecualikan lafat kalimah dan ba'dal kalim. Contoh kalimah kan seperti zaidun, atau misalnya pintu kan babun. Babun kan artinya pintu. Babun ini berfaedah nggak berfaedah? Kenapa berfaedah? Ketika orang mengucapkan babun atau pintu, di dalam pikiran kita itu sudah bisa membayangkan, oh pintu yang bentuknya seperti ini ada di sini, biasanya di sini gitu. Dalam pikiran kita itu udah terbayang gitu. Tapi apakah faedahnya itu adalah ya sunus sukut alaiha? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena ketika orang bilang pintu, kita itu masih bertanya-tanya. Apa yang dimasukkan dari dia bilang pintu? Apa ingin dia sampaikan ke saya ketika dia bilang pintu? Apa yang ingin dia lakukan dari diri saya ketika dia bilang pintu? Kan nggak jelas. Sedangkan seperti contoh istaqim, beristiqomah lah, itu udah jelas. Ketika dia bilang istaqim, oh dia pengen saya istiqomah, itu udah jelas. Itu adalah faidatan yasunu sukut alaiha. Atau ketika ada orang bilang ustadz nggak hadir, misalnya seperti itu sudah juga udah jelas, oh ustadz nggak hadir, dia ingin memberikan informasi kepada saya bahwasanya ustadz tidak hadir. Nah, kita sudah bisa terjelaskan oleh itu. Tapi ketika ada orang bilang babun, nah itu kan kita nggak tahu tuh apa yang dia inginkan adalah babun seperti itu. Nah, babun ini mufid tapi tidak faidatan ya sunu sukut alaiha. Oleh karena itu di sini terkecualikan juga dari kalimat atau kata-kata musannif faedah ya sunu sukut alaiha ini adalah lafaz maaf atau sebagian kalim. Nah, apa itu kalim? Kalim itu adalah wahwa ma tarokkaba min salasi kalimatin fa'ak saro. Kalim itu adalah ma sesuatu tarokkaba yang tersusun apa ma min salasi kalimatin dari 3 kalimat fa'ak saro maka atau lebih banyak. Jadi kalim itu adalah yang tersusun dari 3 kalimat atau lebih banyak. Walam yasun sukut alaih. Dan belum maaf di sini walam yasun ya, jazm. Walam yasun dan tidak bagus asukut atau tidak layak asukut diam alaihi atasnya. Nahu in qomah zaidun. In koma jika berdiri siapa zaidun? Zaid. Nah, di sini ungkapan kalim yang terkecualikan dengan faedatnya sunu sukut alaiha di sini adalah mana tadi? In koma zaidun. In koma zaidun di sini disebut dengan kalim. Kenapa? Pengertian dari kalim itu adalah ma tarakkaba min salasi kalimatin. Yang tersusun dari tiga kalimat. Yang mana 3 kalimat itu berarti apa? Isim, fi'il sama huruf. Nah, in koma zaidun di sini sudah tersusun dari isim, fi'il, huruf. In itu huruf, koma itu fi'il, zaidun itu isim. Jadi udah ada 3-3-nya. Tapi apakah in koma zaidun di sini termasuk dalam faidatan yasunu sukut alaiha? Faedah yang bisa membuat diam? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena in koma zaidun jika Zaid berdiri itu masih belum yasun sukut alaiha. Jika Zaid berdiri terus kenapa? Kan enggak ada kelanjutannya, kita juga bingung. Ini maksudnya gimana bilang seperti ini? Nah, oleh karena itu ini belum termasuk yang faidatan yasunu sukut alaih. Nah, seperti itu.
Jadi ini kembali ke sini dulu ya. Dari faedah yang sunun sukut alaiha di sini mengecualikan kalimah karena kalimah itu berfaedah tapi bukan faedah yang sunun sukut alaiha. Dan mengecualikan ba'dul kalim. Ba'dul kalim yang terkecualikan itu apa? Contohnya in koma zaidun. Artinya kata-kata ba'do di sini tidak semua kalim terkecualikan dengan faedatan yang sunun sukut alaiha karena ada lafaz kalim yang di situ juga faedatan yang sunus sukut alaiha. Bahasanya inya ini kita ganti qad teman-teman. Qad qoma, qad kan berarti sungguh-sungguh ya ketika masuk ke fi'il madhi. Qad qoma sungguh-sungguh telah berdiri siapa Zaidun Zaid. Nah ini gimana ini? Ini kalim bukan kalim ini. Kenapa? Karena tersusun dari 3 kalimat. Isim, fi'il sama huruf. Apakah termasuk faedatannya sunus sukut alaiha? Iya, jawabannya termasuk yang faedatannya sunus sukut alaiha karena dia faedatnya sunus sukut alaiha berarti jika dia juga termasuk pada definisi kalam. Jadi kalim itu ada yang termasuk kalam, ada juga yang tidak termasuk kalam. Oleh karena itu di sini menggunakan kata-kata ba'do, dan sedangkan kalimah di sini tidak ada kata ba'donya. Jadi yang terkecualikan itu hanyalah kalim yang walam yasun sukut alaih. Tetapi ada juga kalim yang di situ yasun sukut alaih. Oleh karena itu di sini menggunakan kata-kata ba'do. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan wala yatarakabu al-kalamu dan tidaklah tersusun apa al-kalamu kalam illa min ismaini kecuali dari 2 isim. Contohnya nahu zaidun qaimun. Zaidun jadi mubtada, qaimun jadi khobar. Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, ini adalah contoh yang kalam. Zaid berdiri itu adalah contoh kalam lafat, mufid dan faedahnya itu membuat orang lain paham. Au min fi'lin wasmin atau bisa juga kalam itu tersusun dari fi'il sama isim. Nanti disebut dengan jumlah fi'liyah sedangkan yang ini disebut dengan jumlah ismiyah. Contoh dari yang tersusun dari fi'il sama isim gimana? Ka qoma zaidun, seperti contoh qoma zaidun. Qoma telah berdiri siapa Zaidun? Zaid. Itu seperti itu. Atau seperti contoh wa ka qaulil musannifi, seperti ucapan musannif alfiyah yaitu lafaz istaqim. Beristiqomahlah. Istiqomahnya tersusun dari mana? Tersusun dari yang ini ismain atau yang ismin wa fi'lin jumlah fi'liyah. Nah, istaqim itu sudah tersusun dari yang jumlah fi'liyah. Fa innahu kalamun, maka sesungguhnya lafaz istaqim itu kalamun kalam. Murakkabun yang tersusun dari apa? Min fi'li amrin, ya dari kalimat fi'il, dari fi'il perintah. Wa fa'ilin berarti wa fa'ilin mustatirin dan fa'il yang tersimpan. Wa takdiru bermula takdirnya atau asalnya itulah adalah istaqim, berdirilah siapa anta kamu, berdirilah kamu, seperti itu takdirnya. Fastagna maka tercukupi bil misalnya dengan contoh an yakula dari mana ucapan faidatan yasunu sukut alaiha sebagaimana faidatan yasunu sukut alaiha yang atas tadi. Faka'annahu maka seolah-olah musannaf itu berkata siapa musannaf al kalamu bermula kalam, ini ucapan musannaf yaitu seakan-akan musannaf itu ketika dengan antumnya kalamun lafdun mufidun kastaqim itu seolah-olah musannaf itu yang menjelaskan bahwasanya al-kalam bermula kalam itu huwa ya kalam itu alaf dua lafaz al-mufidu yang berfaedah faidatan sebagaimana faidatan dengan faedah kafaidati istaqim sebagaimana faedah yang ada pada lafaz istaqim. Tapi musannaf di kitab alfinya kan cuma menjelaskan bahwasanya kalamun lafdun mufidun kastaqim seperti itu. Tapi seolah-olah di sini Ibnu Aqil menjelaskan musannafnya itu berkata kalamuna lafdun musannafnya itu berkata kalamuna huwa al-lafdu al-mufidu faidatan kafaidati istaqim. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan sedikit. Wa innama qala al-musannifu wa innama dan sesungguhnya hanyalah berkata siapa al-musannifu musannif kalamuna bermula kalam menurut kita pada ucapan kalamuna tadi liyuk lama agar diketahui anna ta'rifa di naibul fa'il bahwasanya ta'rif atau pengertian innama huwal kalamu
sesungguhnya hanyalah bermula kalam fi istilahin nahwiyin, dalam istilah nahwu. Jadi kalamuna tadi itu adalah istilahnya ulama nahwu, la fi istilahil lugawiyin, bukan istilah menurut ulama lughah. Kenapa? Karena bahwa bermula kalam fil lughati, dalam istilah lughah itu adalah ismun likul lima yatakallamu bihi, pada bagi setiap sesuatu yatakallamu yang berucap siapakah seseorang bihi dengan ma, atau bisa juga kita baca majhul, yutakallamu yang dibuat pembicaraan apa bihi ma. Mufidan kana, mufidan itu berfaedah, kana apa kalam atau apa ma boleh juga, au ghaira mufidin atau juga tidak berfaedah. Jadi kalau menurut ulama bahasa, agar kita tahu juga pengertiannya, apa sih itu kalam? Kalam itu ya apa-apa yang digunakan sebagai bahan pembicaraan, itu namanya kalam. Jadi misalnya saya tadi mendengar pembicaraan. Nah, pembicaraan itu disebut dengan kalam. Jadi kalau di istilah orang Arab kan sering tuh, sami itu al-kalam minal ustad. Nah, sami itu al-kalam minal ustad. Udah, kalam itu ketika dia bilang kalam, itu yang dimasukkan adalah ya pokoknya ustad tadi ngomong gitu. Entah itu berfaedah atau enggak. Mufidan kana au ghaira mufidin. Nah, seperti itu. Itu adalah pengertian kalam dari ulama bahasa. Tetapi di sini sudah terkeluarkan dengan sendirinya, dengan otomatis, karena ucapan musannaf kalamuna. Di sini sudah mengecualikan kalam menurut ulama bahasa atau ulama-ulama yang lain, karena kalamuna di sini secara nggak langsung ingin mengatakan bahwasanya kalam yang di sini atau